saya menyampaikan sebuah pengajian di depan umum yang banyak, dan tentu caranya juga berbeda. Jadi saya mohon maaf kepada jemaah-jemaah tarekat saya yang ada di sini, jemaah kita semua di sini yang jadi nanti agak berbeda sedikit cara saya menyampaikan. Saya mohon maaf dulu kepada jemaah para tarekat atau para jemaah tasawuf. Sebelum saya mulai, semuanya semangat. Cara semangatnya bagaimana? Allahu Akbar. Sekali lagi, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Halo Bu, ada Bu nampak saya Bu yang itu berjalan? Ada Bu? Kata orang Medan Bu, I like to meet you today. Saya pada hari ini sangat bahagia sekali, happy sekali dengan bertemunya bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan insya Allah dengan adanya kebersamaan kita ini akan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Sekali lagi saya sampaikan dengan ucapan doa selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ni'matillahi nasta'in, wa syukurillahi ta'ala birahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi wasallam. Tentu yang kami hormati selaku Bapak Kepala Desa, undangan mungkin sampai ke camat. Insyaallah mudah-mudahan pada hari ini diwakili daripada beberapa perangkat. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan dengan kebersamaan kita pada hari ini, mana yang datang, mana yang sudah datang, insyaallah semuanya di sini sudah di hadapan saya. Mana yang tidak datang, mudah-mudahan di rumah. Ya Bapak Ibu. Dan yang kami hormati kepada Nenek Mama, alim ulama, imam khatib sedik pandai, nan di duluan sarangkah, nan di tinggian sagantiang. Ari nan samalam ko mabihan miak, kok siang mabihan patang. InsyaAllah mudah-mudahan dengan adanya izin Allah Ta'ala saya ditemukan dengan bapak-bapak, ibu-ibu pada hari ini, dan juga para pemuka-pemuka masyarakat yang betul-betul satu niat untuk lain dan tidak bukan. Tujuannya adalah mempersatukan nilai niat kita, lain juga dan tidak bukan. Khairun nas wa yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia itu adalah bermanfaat bagi manusia. Dengan adanya kebersamaan kita pada hari ini, saya mohon maaf, artinya membantangkan jainan 10 membana je sebaleh je kapalo dengan tujuan kok saciok ba ayam, kok sadanciang ba basi. InsyaAllah mudah-mudahan kok boleh aye di pembuluhan, kok boleh kato di mupakat sayo sapakai sakato kita dengan adanya tujuan pada malam hari ini untuk lain dan tidak bukan
memperingati milad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan pada tanggal hari Senin tanggal 9 November 2020. Insyaallah mudah-mudahan sukses dan diberkati oleh Allah Ta'ala dengan adanya kebersamaan dan perjuangan semangat pemuda-pemuda kami tunas bangsa di Utabuyung ini. Insyaallah akan selalu tetap berjaya. Amin. Insyaallah pemuda-pemudi kita jadi pagar kampung. Amin. Mudah-mudahan pemuda-pemudi kita ini adalah menjadi contoh bagi kampung orang lain. InsyaAllah. Amin. Mudah-mudahan pemuda-pemudi yang ada di kampung ini semakin lama dan semakin semakin lama dan semakin bukan bahagia, semakin baik loh. Hello. Mana pemudanya? Mana pemudanya? Ini pemudanya. Hello. Pemudanya mana? Pemudanya mana? Hello guys. Oke. Allahu Akbar. Insyaallah. Nah, sebelum saya menyampaikan pengkajian masalah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu saya memperkenalkan diri. Sesungguhnya kalau perkenalan diri, tentu saya dilahirkan dari rahim orang tua saya, yaitu adalah ibu saya yang tercinta. Nah, kalau masalah perkenalan, kata orang muda-muda dulu, apalah arti sebuah nama? Ya Bapak Ibu, ya Bapak Ibu. Tapi juga penting, kalau nggak tahu makanya tidak kenal, kalau tidak kenal makanya tidak sayang, kalau tidak sayang tentu tidak akan ada pertemuan pada saat sekarang ini. Jadi sebelum saya mengenalkan diri saya, nama saya adalah Azwar Anas Tuanku Kamal Naksabandiyah atau Tuanku Kamal Al-Khalidi Naksabandiyah. Pendidikan saya mulai tamat dari SD masuk ke pesantren. Di pesantren selama 7 tahun. Setelah masuk pesantren saya kuliah. Kuliah saya di AIN cuma hanya sampai waktu itu 3 semester. Setelah 3 semester tidak jadi sampai, lalu saya mengambil lagi Bapak Ibu kuliah, salah ambil jurusan. Kenapa saya katakan salah ambil jurusan? Saya ambillah jurusannya manajemen sarjana ekonomi. Setelah saya ambil jurusan sarjana ekonomi, lalu pergi saya merantau ke Jakarta. Selama Jakarta 5 tahun. Di situ saya juga pernah belajar namanya CHT. Di situ ada saya tulis itu, Pak. MCR, CHT dan CH, Master Terapi, School Hipnoterapi dan Hipnosis. Setelah itu pulang saya dari Jakarta, mengajar di pesantren selama 5 tahun. Ini cerita sedikit Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Mengajar di pesantren selama 5 tahun. Setelah mengajar di pesantren 5 tahun, saya masuk ke suluk namanya, atau masuk tarikah kepada Buya kami, yaitu Buya Syekhul Ikhwan. Sekitar 15 tahun yang lewat. Setelah saya suluk, dikasihlah saya sebagai amanah menjadi mursyid. Pada saat itu saya membuka persulukan di daerah nama kampungnya Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Sungai Aut, Jorong Air Haji Ranah Tapus. Sudah selama 15 tahun saya
membuka persulukan. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, alhamdulillah kebetulan di sini ada sohib saya, sahabat saya karib saya, yaitu almarhum Haji Rusdan. Itu adalah sahabat saya. Setelah itu saya buka pesantren. Nama pondok pesantren saya Ruqyah Syar'iyah Buya Ronah. Alhamdulillah sudah berjalan juga sekarang selama 6 tahun. Dengan kapasitas murid baru sekarang 86 orang. Murid sekarang semuanya, baik pun itu akhwat maupun itu ikhwan, sekarang sekitar 83 orang, yang semuanya tidak ada yang pulang balik, semuanya tinggal di sana. Sedikit juga saya perkenalkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan umur saya sebenarnya dikatakan tua belum, dikatakan muda alah talampau. Jadi tua alun, muda talampau bila. Jadi saya lahir tahun 1977 tanggal 4 bulan 8 1977, berarti umur saya sekarang 43 tahun. Jadi kepala 4 baru bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sekedar perkenalan. Mudah-mudahan dengan perkenalan ini insya Allah kita akan dapat bertemu suatu saat kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu, halo bapak-bapak, ibu, masih nampak bapak ibu saya? Masih? Yuk sama-sama kita berselawat. Kita sebelum kita mulai pengajian kita, karena ini acara Maulid Nabi Muhammad SAW, kita berselawat. Allahu Allah sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita sama-sama Bapak Ibu. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bisa sama-sama Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bisa sama-sama Bapak-bapak Ibu. Bisa, oke. Jadi kita jangan aja Bu. Ambo bakso Kinang jadi, bakso Mandailing yang jadi, bakso apa leh? Bakso Batak pe jadi, bakso wong Jawa pe rapopo. Lah jadi ayo sama-sama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin lana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Bapak Ibu, Bapak Ibu, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalikum wala auladikum an zikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Apa kata
Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu lalai disebabkan karena hartamu, jangan kamu lalai disebabkan karena anakmu, untuk mengingat Allah. Orang-orang yang lalai disebabkan yang dua itu, maka itu adalah orang yang sangat merugi, kata Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi Muhammad itu dilahirkan, Nabi Muhammad itu dilahirkan lain dan tidak bukan. Innamal bu'istu liutamima makarimatul akhlak. Nabi Muhammad itu dilahirkan adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Begini saya katakan, orang yang mengaku dirinya soleh itu belum tentu soleh. Orang yang mengaku dirinya baik itu belum tentu baik. Tapi orang yang mau berbuat soleh itu adalah orang soleh. Oh, apabila mereka mau berbuat baik, itulah orang yang baik. Satu. Yang kedua, karena di sini kita umum, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Orang yang mengaku dirinya suci itu belum tentu suci. Orang yang mengaku dirinya bersih itu belum tentu bersih. Tetapi orang yang mau mensucikan dirinya itu adalah orang yang suci. Orang yang mau membersihkan dirinya itu adalah orang yang bersih. Inilah cara Rasulullah, inilah cara Nabi untuk mengajak umat berakhlakul karimah. Insya Allah mudah-mudahan kebaikan-kebaikan itu menjadi wa ma arsalnaka ka illa rahmatan alamin. Nabi Muhammad diutus ke dunia ini rahmat sekalian alam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang kita kembali kaji. Nabi Muhammad kenapa dilahirkan? Ba'a mangko dilahirkan Nabi Muhammad ko kateduya ko bapak ibu. Apa sebabnya? Karena kejahilan manusia, karena kejahatan manusia. Tetapi kejahatan itu bisa dirubah oleh Rasulullah, bisa ditukar oleh Nabi untuk menjadi akhlakul karimah nan sabana bana elok balik alamku tersebut. Oh, kalau dulu bapak ibu, kalau dulu bu, oh bu, bu. Kalau zaman Rasulullah najolo bu'e, waktu zaman Nabi Muhammad sebelum lahir Nabi Muhammad, ko uma nanado ketika itu sama so zaman sebelum lahir Nabi Muhammad, ko bini uyang bininyo ko laki orang lakinya. Ko zaman sebelum jahiliyah, ko pemuda-pemudi ketika itu, bapak ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika pada saat itu istri orang istrinya, suami orang suaminya, pemuda ketika itu semuanya play saja pada saat itu. Istilah kecil yang kini, kalau sekarang, tapi kalau bagian kami di sana, bapak ibu, minum seloki mabuk saboto, bapak ibu. Kok Scott Mansion Trendy McDonald Whisky Kamput Guinness Trendy, ya boleh? Apa boleh? Cimeng sabu-sabu ganja. Halo. Tapi kalau di sini nggak ada loh.
Kalau di Siko, alhamdulillah insyaallah pemuda-pemuda kami semuanya adalah pemuda generasi yang diharapkan bangsa insyaallah. Amin. Oh Bapak Ibu, Bu, ketika zaman jadi itu pai mandi bu eka aye lubua tibo di lubua ibu tapurua kodape la ibu pemudi laki tukang mabua abi tabang bu bisu akuali jo payu. Foto-foto ya be ya. Dia tantu dia oleh. Itu kemana? Bagaimana caranya? Itu yang saya katakan tadi. Semuanya itu pasti ada perubahan. Tidak ada orang yang tidak salah. Tidak ada orang yang tidak bersalah. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Apa kata Rasulullah ketika itu? Memohon meminta kepada malaikat Jibril. Hei Jibril, mintakan sama Allah. Wahai Jibril. Apa kata Jibril ketika itu? Wahai Muhammad, kok seandainya umai engkau Muhammad menjalang setahun inyo kamati umat Muhammad, umat engkau Muhammad bangko disitulah diampunan Tuhan dosa umat engkau wahai Muhammad. Nan kece Jibril, tolonglah Jibril, Bril. Pak, mintalah sama Allah, ijang setahun dulu baku diampunan. Minta sama Allah, dikurangan pulau minta pada Jibril kepada Allah, dikurangan pulau Bapak Ibu sabulan maksudnya. Lah diminta sabulan alun juga lah nang kecek Rasulullah minta ke Tuhan balik Jibril mek bisa sanang sabu umatmu wahai Jibril kecek Nabi Muhammad minta seminggu diminta pula Jibril seminggu minta waktu oleh Pak Nabi Muhammad ke Jibril minta kepada Allah. Akhirnya pendek cerita, kapan seandainya manusia itu minta ampun kepada Allah, minta taubat kepada Allah dengan tubuh ilallah taubatan nasuha, seandainya wanyo masih di dado juo baule tinggal gleh gorgoro lah di siko nyawa Tuhan. Di situ dia taubat, di situ dia minta ampun kepada Allah, maka Allah masih mengampunkan juga dosanya. Janganlah pemuda-pemuda kami di huta Buyung On, di huta Buyung Ikoko, jangan merasa berdosa, jangan merasa bersalah, jangan merasa ingin masuk neraka, tapi harus ingat semuanya itu pemuda-pemudi kami. Ketika kita sudah mulai mencari mutiara, maka mutiara itu akan diberikan oleh Allah. Jangan kamu takut. Setuju? Setuju pemuda-pemudi? Setuju pemuda-pemudi? Astagfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya Allah, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Inilah Bapak Ibu tugasnya Nabi, mengajak manusia lebih baik untuk ke depan. Bapak Ibu mau nggak masuk surga? Hanya masuk sarugo. Masuk sarugo Bapak Ibu.
ama masuk sarugo. Masuk saruo. Kejai kuamah pula masuk saruo. Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala, wanita ketika itu dilecehkan, wanita ketika itu tidak dihargai, wanita ketika itu tidak dihormati. Kenapa ketika itu wanita tidak dihormati? Karena ketika itu wanita pun pada saat itu juga tidak mau menghargai dirinya pada saat itu. Jadi tidak ada penghargaan lagi. Keinginan pada saat itu Rasulullah SAW. Bagaimana Bapak Ibu? Umar bin Khattab ketika dia mendapatkan anak perempuan, malu dia ketika itu mendapatkan anak perempuan, sehingga pendek cerita pada saat itu Bapak Ibu, dikuburnya anaknya hidup-hidup. Pada saat itu dia tidak ada rasa sedih, dia tidak ada rasa kasih sayang, dikuburnya hidup-hidup. Itu Umar bin Khattab, saking malunya dia mendapatkan anak perempuan. Ini Bapak Ibu, ibu-ibu sekarang Bapak Ibu, Bu, oh Bu, wanita, ada enggak sekarang bilang orang wanita itu sekarang sudah diangkat oleh Allah Ta'ala. Ibu, kalau Padang Bu, itu ibu kota apa Bu? Padang ibu kota apa Bu? Ibu kota Sumatera Barat. Medan ibu kotanya Sumatera Utara. Ibu kota ada Bu? Jari ini Bu, apa yang dikatakan Bu? Ibu jari. Ibu adalah salah satu membentuk anak yang akan bisa jadi anak yang soleha. Bagaimana nanti ibu itu yang menentukan anak ibu? Bu, Bu, saya contohkan ya. Apa yang saya contohkan? Kadang-kadang kan awak acuk ke rumah, saking sayangnya ke anak. Kadang-kadang lahirlah anak kota din, dibuatlah namanya yang agak rancak sabuak. Kinin ko modelnya nampak diambil apa? Setiap membuat nama cari dulu Mbah Gigel. Ya ndak? Carilah nama dulu Mbah Gigel. Dibuatlah apa namanya? Dibuatlah namanya anaknya siapa? Santiro. Ambo panah Bu mengalpatiahkan, minta tolong Ustaz, ya tolonglah alpatihan anakmu. Siapa namanya Pak? Nama anakmu Muhammad Khairu Jahannam. Jadi tak kajuimu Muhammad Khairu Jahannam. Ikut Jahannam kau di mana pego bejemo? Muhammad Khairu, iya betul kan cak bejemo. Tapi Jahannam kau di mana pego? Itu tuh Ustaz. Kalau kece ado Ustaz menyampaikan kepada ambo, kalau dapet nama anakku diambil di dalam Al-Quran. Jadi nan Jahannam kau dapet diambil di dalam Al-Quran. Itu memang kau buat nama anakmu Ustaz Muhammad Khairu Jahannam. Oh Pak Bu, nama bukan semuanya yang bagus itu diambil kalimatnya di Al-Quran. Memang jadi bukan di Al-Quran saja itu bagus semuanya, enggak. Nah, nama juga sebuah pengaruh untuk anak awak. Nabi Muhammad juga Muhammad, yang dipuji. Arti tadi nama itu adalah doa. Nah, kadang-kadang kita
Setelah lahir anak kau kadang-kadang, itulah kata Rasulullah apabila dia ketika di waktu kecil terdengar dia oleh sair-sair, tenaga dengan sair, laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad, jikalau tidak karena engkau ya Muhammad, innama khalaq, tidak akan aku jadikan dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kudusi, ketika Nabi Muhammad mendengar dengan sair, lalu ditutuplah oleh Jibril talingonya. Terlalu Nabi asal menangga sair, kalau cawa kita kini kok cawa lagu-lagu kinin kulah namanya. Asal tenaga di Nabi sair tadi ditutup dipakainya mereka Jibril talingonya, terlalu Nabi Muhammad. Kita pun harapan ambo ko dapet bapak ibu. Oh bapak ibu, kok tanah ko dapet harapan ambo. Dek kita cerita kelahiran Nabi, kita imbaskan kepada generasi awak, kepada anak-anak awak. Pekno makna tiambo malaloan anak kuah ko dapet ndak bapak ibu. Ko dapet ndak yo kalimat-kalimat Allah lah. Ketika melalui itu lalu lana oi lalu nya biasa kok. Amo takkan ayo mau makmu dulu leh, takkan ayo nenek-nenekmu dulu leh bapak ibu. Cale bang, apa pandindong anak kau tadi? Lalu lana oi lalu lana gadang na oi bisua mancai lau. Biasa tu. Lalu lana oi lalu lana sayang gadang na oi bisu mancai lau. Iyo mancai lauannya habis lawa urang tabe urang di pausang. Mo itu na baja ketika mandu malalu anak-anak. Ya begitu. Ibu nenek hebat. Lola naoi la lola naoi gadang naoi biswa naoi gadang ya he biswa ya he gadang biswa nae untuk pau be hati ayah jo uma. Kok itu lai juolah. Ikon yang hebat apa lah Pak? Bunuhlah aku sepuas hatimu, jika kau perlu bunuhlah aku. Oh itu lemak man dua pajak tadi. Mati pun rela. Tantu gadang pajak tu biswa. Tantu dibunuh mak tu.